Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, semoga semuanya selalu bersemangat ya dalam belajar. Nah, insya Allah hari ini Ustazah akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau biasa kita singkat dengan FPB. Nah, anak-anak silakan diperhatikan baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan. Nah, yang kedua itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Nah, agar lebih paham dan lebih mengerti, kita akan langsung ke pembahasan. Kita review kembali faktor persekutuan yang sudah Ustazah jelaskan di hari sebelumnya. Nah, dengan soal yang sama seperti kemarin, yaitu Salman mempunyai 12 apel dan 18 pisang. Tuliskan faktor persekutuan dari dua bilangan tersebut. Nah, mencari faktor persekutuan berarti kita mencari faktor bilangannya. Kita cari faktor bilangan dari 12. Yaitu perkalian berapa yang hasilnya 12? 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Nah, didapatlah faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, faktor dari 18 itu adalah 1 dikali 18, 2 dikali 9, 3 dikali 6. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kita bisa tuliskan hasil faktor dari bilangan tersebut. Nah, kemarin sudah kita belajar mencari faktor persekutuan, yaitu kita mencari bilangan yang sama dari dua faktor ini, yaitu angka berapa? 1, 2, 3, 6, dan 6 ya, berarti cuma ada 4 bilangan saja. Jadi bisa kita tuliskan faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, anak-anak bisa diperhatikan di sini dari FP ini ada 4 bilangan, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Bilangan yang terbesar adalah 6. Nah, betul, bilangan terbesar adalah 6. Nah, bilangan terbesar ini, 6 ini ternyata bisa habis membagi 12 dan 18. Nah, bilangan terbesar dari FP ini kita sebut sebagai FPB. Jadi kita mencari FPB bisa menggunakan metode faktor bilangan ini, atau bisa kita sebut dengan metode sederhana. Nah, jadi dari FP kita bisa mendapatkan FPB, yaitu bilangan terbesar dari FP. Nah, jadi ternyata semua saling berkaitan ya. Nah, bisa kita simpulkan di sini FPB itu adalah berarti apa? Bilangan terbesar kan? Iya, bilangan terbesar. Jadi suatu bilangan positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu sendiri. Nah, tadi kita mencari FPB dari FP, dari faktor persekutuan, dengan cara tabel faktor dari bilangan tersebut, atau kita sebut dengan metode sederhana. Nah, dan FPB ini ternyata bisa kita cari dengan metode lain, namanya metode faktorial. Metode faktorial sendiri itu kita menggunakan pohon faktor, atau kita mencari faktorisasi primanya. Kalau di cara sebelumnya kita menggunakan tabel dengan cara mencari faktor bilangannya. Nah, kalau cara kedua ini anak-anak juga bisa menggunakan pohon faktor atau mencari faktorisasi primanya. Nah, jadi ada dua cara untuk mencari FPB. Anak-anak silahkan gunakan cara yang paling mudah bagi anak-anak ya. Dengan soal yang sama, yaitu Salman mempunyai 12 apel dan 18 pisang. Tuliskan faktor persekutuan terbesar dari kedua bilangan tersebut. Tadi dengan metode sederhana, yaitu dengan tabel mencari faktor bilangan, anak-anak mendapatkan FPB-nya adalah 6. Nah, kita buktikan apakah dengan pohon faktor juga mendapatkan hasilnya 6. Yuk kita buat pohon faktor dari 12. Nah, bedanya anak-anak sudah tahu mencari faktorisasi prima.
Bedanya di sini adalah anak-anak harus menggunakan bilangan prima. Bilangan prima mulai dari 2, yaitu 12 bagi 2 berapa? 6. Nah, karena 6 bukan bilangan prima, kita buat lagi pohon faktornya. Kita mulai dari 2 lagi, 2 dikali 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka kita sudah selesai buat kaos kakinya. Lanjut. Dapat kita hasil dari faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Ingat ya, kalau faktorisasi menggunakan tanda kali, operasi kali. Lanjut kita buat pohon faktor dari 18. Kita mulai dari bilangan prima 2, yaitu 2 dikali 9. Karena 9 bukan bilangan prima, kita lanjut ke 2. Apakah 2 bisa? Apakah 9 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita mulai dengan 3. Yaitu 3 dikali 3. Karena 3 bilangan prima, maka kita anggap pencarian ini sudah selesai. Buatlah kaos kakinya. Nah, bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Nah, anak-anak sudah pernah mengajarkan pangkat 2. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini, artinya sama dengan 2 dikali, nah karena 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Ya. Nah, anak-anak, kita bisa mencari FPB di sini dengan cara yang sama. Kita lingkari bilangan yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dan 2. Bilangan depannya ya, yaitu 2. Walaupun pangkatnya berbeda tidak apa-apa, yang penting bilangannya sama 2. Oh, ada yang sama lagi, yaitu 3. Selanjutnya diapakan Ustazah? Selanjutnya itu adalah anak-anak lihat lingkaran yang merah. Di sini ada 2 pangkat 2 dan 2. Nah, kalau dengan metode sederhana dengan tabel faktor bilangan, anak-anak akan mencari bilangan yang terbesar FPB-nya. Tapi jika anak-anak menggunakan pohon faktor, anak-anak itu mencari bilangan yang pangkatnya terkecil ataupun bilangan yang kecil. Nah, di antara 2 pangkat 2 dan 2, itu yang paling kecil adalah 2. Nah, lanjut di lingkaran yang biru, yang paling kecil pangkatnya adalah 3. Yang paling kecil pangkatnya adalah 3 pangkat 1, maksudnya berarti 3. Nah, bisa kita tuliskan lagi. Nah, jika tidak ada bilangan yang sama lagi, maka sudah selesai. Kita kalikan 2 kali 3 adalah 6. Nah, sama kan jawabannya dengan metode sederhana dan faktorisasi prima. Nah, anak-anak Ustazah ingatkan kembali, 2 pangkat 2 itu berarti 2-nya ada 2, yaitu 2 dikali 2. Nah, kalau 3 pangkat 2 berarti bukan 3 kali 2, tapi 3-nya ada 2 kali, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, Ustazah akan masuk contoh soal selanjutnya agar anak-anak lebih paham. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Nah, anak-anak bisa lihat di sini kita buat pohon faktor dari 8, yaitu 2 dikali 4. 4 bukan bilangan prima, kita bentuk pohon lagi 2 dikali 2. Ini adalah kaos kakinya. Kita buat kaos kaki agar lebih mengerti. Lanjut kita tuliskan faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Di sini artinya 2-nya ada 3. Kalau 2-nya ada 3 berarti bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. Lanjut kita bikin pohon faktor dari 12. 2 dikali 6. Lalu 6 bukan bilangan prima, kita buat pohon 2 dikali 3. Karena 3 bilangan prima, kita anggap sudah selesai. Kita buat kaos kakinya. Bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Nah, karena 2-nya ada 2 kali, maka kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi pangkat itu tergantung berapa banyak dia berulang ya. Di sini kan kalau 3 cuma 1 kali, maka kita hanya tuliskan 3. Kita bisa cari FPB-nya dengan cara yang sama, kita bulatin yang sama, yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Selanjutnya angka 3 ada kawan enggak? Oh, tidak ada, berarti tidak perlu kita bulatkan. Di antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, yang mana yang paling kecil? Nah, ingat anak-anak, jika anak-anak mengerjakan FPB dengan menggunakan pohon faktor, maka anak-anak pilih yang paling kecil. Kebalikannya ya, pilih yang paling kecil. Antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 adalah 2 pangkat 2.
2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2, yaitu 4. Nah, didapatlah hasil FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nih, Ustazah ingatin 2 pangkat 3 itu artinya 2-nya ada 3 kali. 2 dikali 2 kali 2, yaitu 8. Jadi 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3 ya. Oke, Ustazah akan berikan latihan lagi agar anak-anak lebih mantap. Tentukan FPB dari 30 dan 120. Nah, kita buat pohon faktor dari 30, yaitu 2 dikali 15. 15 bukan bilangan prima, kita buat pohon lagi. 2 apakah bisa? Tidak. Kalau 2 tidak bisa, kita mulai dengan 3, yaitu 3 dikali 5. 5 bilangan prima berarti sudah selesai. Kita buat kos kakinya. Lanjut 120. Oh iya, belum. Kita tuliskan dulu faktorisasi prima dari 30, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, karena tidak ada yang sama, maka kita tidak tuliskan kembali pangkatnya kan? Karena masing-masing sendiri. Lanjut kita tuliskan faktor dari 120. 2 dikali 60. 60 bukan bilangan prima, kita tulis pohon faktornya, yaitu 2 dikali 30. 30 juga bukan bilangan prima, 2 dikali 15. 15 bukan bilangan prima, kita tulis 15. 3 dikali 5. Kita buat kaos kakinya. Bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 120 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Wah, di sini terlihat jelas, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 itu artinya 2 pangkat 3. Nah, dikali 3 dikali 5. Yuk kita lingkari bilangan yang sama. Nah, untuk mencari FPB ya. Oke, kita lingkari 2 di sini ada sama, 3 juga sama, 5 juga sama. Tinggal kita pilih yang mana yang paling kecil. Kita mulai dari lingkaran merah. Yang paling kecil adalah antara 2 sama 2 pangkat 3 berapa? 2. Selanjutnya, nah 3 sama nih Ustazah. Kalau sama ambil 1 saja. 5 juga sama kuat, berarti kita ambil 1 saja. Tinggal kalikan 2 dikali 3 berapa? 6. 6 dikali 5 30. Didapatlah FPB dari, ini salah tulis Ustazah, bukan 12 dan 18 ya. FPB dari 30 dan 120 adalah 30. Oke, sudah sampai di sini. Nah, semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya kepada Ustazahnya. Oke, selanjutnya agar lebih mantap, silakan anak-anak kerjakan latihan berikut ini. Nah, latihan mandiri. Jika ada yang dibingungkan atau belum paham, silakan bertanya. Nah, sampai di sini semoga penjelasan Ustazah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.